Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Tanpa harapan mendapat bantuan dari Sekte 10.000 Pedang, Kong Yuanba terhuyung-huyung menuju Sekte 1000 Pemurnian, sambil menatap seorang tetua laki-laki. Sepupu laki-laki yang lebih muda, tolong aku. Sebelum dia dapat menyelesaikan permohonannya, tetua laki-laki itu terkejut. Dia melirik Jiang Fan yang bagaikan dewa pembantaian dari kejauhan, wajahnya berubah drastis, dan dia segera berteriak, "Siapakah sepupu laki-laki mudamu? Aku tidak ada urusan denganmu." Keduanya biasanya tidak banyak berinteraksi, dan pada saat kritis seperti itu, semakin mustahil baginya untuk menyalahkan Kong Yuanba. Kong Yuanba menggertakkan giginya dan berjalan menuju Sekte Suara Surgawi. Para pejabat tinggi yang mengenalnya pergi tanpa menunggu dia berbicara. Pada saat ini, siapa yang berani dikaitkan dengan Kong Yuanba? Karena itu, Kong Yuanba memohon kepada semua kenalannya, namun tidak ada seorang pun yang bersedia membelanya lagi. Pada saat ini, Kong Yuanba benar-benar merasakan apa artinya ditinggalkan oleh semua orang. Jiang Fan, memegang pedangnya, perlahan mengikuti di belakang. "Apakah tidak ada lagi yang melindungimu? Jika tidak, maka aku akan mengirimmu untuk menemui murid-muridmu. Sekte raksasa Anda, dari atas ke bawah, hanya merindukan Anda, Sang Master Sekte." "Apa?" Semua orang sangat khawatir. Apa maksudnya? Sekte raksasa dimusnahkan. Menggabungkan kemampuan Jiang Fan yang dapat langsung membunuh tetua agung dan pelarian putus asa Kong Yuanba, ini pasti benar. Tubuh Lei Zhenhai bergetar hebat. Sekte Zheng Lei hampir dipimpin oleh Huang Qilin untuk menjadi musuh Jiang Fan. Bahkan sekte raksasa, salah satu dari 3 sekte atas yang kuat, menemui nasib kehancuran. Bagaimana mereka bisa lebih baik? Diam-diam dia merasakan dinginnya rasa takut. Untungnya, dia cukup bijaksana untuk tidak terlibat dalam perselisihan antara Jiang Fan dan sekte raksasa. Kalau tidak, dia pasti sudah disesatkan oleh si tua Huang Qilin itu. Tiba-tiba, dia melihat cucu murid Huang Qilin mengambil mayatnya. Seketika itu juga, amarah membuncah dalam dirinya. "Buang saja, buang sekarang juga. Tinggalkan mayat orang tua ini di sini untuk anjing liar." Para pengikut sekte Zheng Lei juga ketakutan hingga berkeringat dingin oleh kata-kata Jiang Fan. Tatapan mereka ke arah Huang Qilin dipenuhi dengan kebencian. Orang tua ini hampir saja mendatangkan bencana besar. Dahi Su Qingyang dipenuhi keringat dingin. Dia menatap dingin ke arah tetua ke-9. Wajah Pan Suero pucat, dan jantungnya berdebar kencang. Baru saat itulah dia menyadari betapa banyak masalah yang hampir dia timbulkan pada sekte 10.000 Pedang. Sepupu laki-laki muda Kong Yuanba, yang berada di Sekte 1000 Pemurnian, terkejut sekaligus marah. Untung saja dia dengan tegas menarik garis yang jelas. Kong Yuanba ini benar-benar mencoba untuk menyeret masalah seperti itu kepadanya. Dia pantas mati. Dan kekuatan-kekuatan yang sejak awal telah menarik garis yang jelas semuanya merasa lega oleh kebijaksanaan mereka sendiri dan merasa kesal terhadap keegoisan Kong Yuanba. Kong Yuanba, tanpa bantuan dari sekte manapun, menggertakkan giginya. Dia tidak ingin mati, karena masih ada satu orang yang bisa menyelamatkannya. Itu adalah wakil Master Pavilion Ye Changyuan dari Pavilion Tianji. Sebagai wakil Master Pavilion Tianji, dia tidak mungkin berdiam diri dan menyaksikan 9 sekte menderita kehancuran yang tragis. Tidak peduli betapa tidak relanya, dia pasti akan turun tangan untuk menghentikan Jiang Fan. Dan selama Kong Yuanba masih bernafas, dia bisa membuat Jiang Fan menyesalinya seumur hidupnya. Dengan penuh kebencian, dia bergegas mendaki gunung batas. Dari jauh, dia melihat tenda Ye Changyuan. Pada saat ini, para pengikut 9 sekte belum sepenuhnya mundur, jadi Ye Changyuan pasti masih bertanggung jawab. "Wakil Master Pavilion Ye, silakan datang dan tegakkan keadilan." Jiang Fan memberontak, "Membantai sekte raksasa saya, para murid, silakan datang dan campur tangan." Namun saat ia menerobos tirai, apa yang terlihat di matanya adalah tenda kosong. Tepatnya, hanya orangnya saja yang hilang. Meja dan kursi bahkan belum dipindahkan. Berbagai dokumen di atas meja dibiarkan berantakan karena kepergian yang tergesa-gesa.
Ternyata Ye Changyuan telah mengantisipasi adegan ini dan pergi terlebih dahulu. Suara mendesing. Tirai di belakangnya terbuka. Jiang Fan, memegang pedang ungu setinggi 3 kaki, perlahan berjalan masuk. Kong Yuanba, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Kong Yuanba terjatuh ke tanah karena putus asa. Pada saat ini, dia benar-benar menyesalinya. Dia menyesal tidak mendengarkan nasihat Ye Changyuan. Ternyata, seperti yang dikatakannya, Jiang Fan, setelah kembali hidup-hidup dari wilayah Rasiao, pasti memiliki kemampuan yang luar biasa. Memprovokasinya dengan ringan pasti akan menyebabkan penderitaan. Kalau saja dia mendengarkan sepatah kata saja, dia tidak akan berakhir seperti ini. Melihat Jiang Fan mendekat selangkah demi selangkah, Kong Yuanba, setelah kehilangan semua harapan, akhirnya memohon. Jiang Fan, maafkan aku, ini salahku. Aku seharusnya tidak membunuh Li Qingfeng. Aku akan bersujud padanya, aku akan menjaga makamnya, apapun. Tolong beri aku kesempatan untuk memulai lembaran baru. Aku bersumpah, aku akan berubah. Jiang Fan mengangkat pedangnya dan berkata dengan dingin, tidak perlu. Kamu akan menajiskan makamnya. Pada saat ini, Kong Yuanba ketakutan luar biasa. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan buru-buru mengeluarkan bunga teratai besar. Benar sekali, bukankah kamu selalu menginginkan bunga ini? Aku memberikannya padamu sekarang, aku hanya meminta cara untuk hidup. Puff! Pedang Jiang Fan jatuh. Sebuah pedang mengiris lehernya. Sebuah kepala besar berguling ke tanah sambil mengeluarkan suara gemericik. Di mata yang terbuka lebar itu, masih terlihat keengganan yang kuat. Dia bisa saja memimpin sekte raksasa yang berkembang pesat untuk mencapai ambisi besar. Dia memiliki kesempatan untuk memengaruhi alam tubuh emas dan menciptakan sejarah sekte raksasa. Namun, semuanya terhenti tiba-tiba. Penyebabnya sederhana, dia membunuh seorang tetua tak penting dari sekte Qingyun. Jika waktu dapat diputar kembali, dia pasti akan membiarkan Li Qingfeng pergi. Dia benar-benar tidak akan mengambil nyawanya sendiri. Sayangnya, tidak ada kata, jika saja. Dia telah membawa seluruh sekte raksasa untuk dimakamkan bersama Li Qingfeng. Jiang Fan memegang bunga teratai hampa dengan satu tangan, dan mengangkat kepalanya dengan tangan lainnya. Dia kembali ke mayat Li Qingfeng. Dengan lembut menundukkan kepala, air mata akhirnya mengalir di wajah Jiang Fan. Berlutut di hadapan mayat itu, dia membungkuk dalam-dalam. Penatuali, beristirahatlah dengan tenang. Ekspresi orang-orang dari berbagai sekte rumit, penuh rasa kasihan dan iri. Jika, setelah kematian mereka, seorang murid bisa begitu marah hingga ingin membalaskan dendam mereka, maka mereka akan benar-benar mati tanpa penyesalan. Tak lama kemudian, para murid sekte Qingyun yang berlumuran darah kembali. Liu Wenchen berkata, kecuali Jin Zongming, yang keberadaannya tidak diketahui, semua murid lainnya telah meninggal. Jiang Fan mengerutkan kening. Di antara para murid, yang paling mengancam tidak diragukan lagi adalah Jin Zongming. Namun dia melarikan diri. Seharusnya tidak begitu, bagaimana dia bisa melarikan diri dengan begitu banyak orang? Jiang Fan merenung sejenak. Ayo pergi, mari kita periksa medan perang. Kelompok yang membawa jenazah Li Qingfeng kembali ke medan perang berdarah sebelumnya. Jiang Fan segera menyadari ada sesuatu yang salah, di mana tubuh Sue Wanzong. Sue Wanzong tingginya 3 meter, seperti gunung kecil, dan seharusnya sangat mencolok di antara orang banyak. Jadi, hanya dengan satu pandangan, dia menyadari bahwa jasad Sue Wanzong telah hilang. Ada jejak darah yang mengarah ke kejauhan. Tiba-tiba, Wen Hongyao menyipitkan matanya dan menemukan petunjuk. Semua orang melihat jejak tubuh yang diseret melintasi dataran bersalju. Jiang Fan langsung mengerti, tatapannya sedikit dingin. Jin Zongming yang hebat. Dia tidak melarikan diri secara kacau bersama para murid. Sebaliknya, dia bersembunyi di tubuh Sue Wanzong di tengah kekacauan. Setelah kamu pergi, dia mengambil tubuh Sue Wanzong dan melarikan diri. Jiang Fan sangat akrab dengan trik ini. Namun, Jin Zongming begitu terburu-buru untuk melarikan diri, mengapa dia menyeret tubuh Sue Wanzong yang berat? Setelah berpikir sejenak, dia menyingkirkan gunung asal magnet 5, melihat Su Yining yang aman dan sehat, dan berkata, carilah seorang tetua perempuan untuk menjaganya. Aku akan mengejar Jin Zongming.
Mari kita lihat apa yang sedang dia lakukan. Memanggil pedang ungu, Jiang Fan terbang ke udara. Bab 736 Gadis Jiwa Baru Lahir. AI model, Gemini -2.0 flash. Ada bekas tarikan, mudah dilacak. Selain itu, Jin Zhongming menyeret mayat yang sangat berat, dan dia berjalan sangat lambat. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama. Jiang Fan bertemu dengan Jin Zhongming di depan deretan pegunungan es yang berkesinambungan. Menyadari Jiang Fan telah menyusul, ekspresi Jin Zhongming berubah drastis, dan dia berkata, "Jiang Fan, saya mengumumkan pengunduran diri saya dari Sekte Raksasa. Mulai sekarang, urusan Sekte Raksasa tidak ada hubungannya denganku." Wajah Jiang Fan penuh dengan dingin, "Maafkan aku. Aku hanya percaya bahwa mayatmu tidak ada hubungannya dengan Sekte Raksasa." Cila, dia turun dengan pedangnya, langsung mengoperasikan keluasan Dewa Ilahi. Tidak memberi Jin Zhongming sedikit pun kesempatan untuk bertahan hidup. Jin Zhongming menggertakkan giginya dan mengeluarkan jimat giok yang berisi kekuatan ruang. Dia menghancurkannya di tempat dan berteriak, "Senior, saya setuju dengan semua persyaratan Anda." Dengan ledakan keras, jimat giok itu hancur. Cahaya perak yang kuat dari angkasa muncul di depan Jin Zhongming, membentuk pintu perak. Dari pintu, tiba-tiba terbentang telapak tangan seputih salju yang menyerupai batu giok. Dan dengan lembut menamparkan Jiang Fan. Dalam sekejap, patung dewa di belakang Jiang Fan bagaikan lilin yang tertiup angin. Itu menghilang seketika. Aura yang mematikan menyebabkan jantung Jiang Fan berdebar kencang karena khawatir. Dia buru-buru mengaktifkan kemampuan ilahi petirnya untuk berteleportasi. Oh, bayangan awan. Dari pintu raksasa itu, seorang gadis muda perlahan berjalan keluar, mengenakan jaket lengan pendek berwarna oranye merah dengan kancing Cina dan rok panjang berwarna kuning angsa. Rambut hitamnya ditata menyerupai pelipis terbang. Dua pita merah muda panjang berkibar santai, memberikan orang-orang rasa muda yang ceria dan cemerlang. Sosoknya tidak tinggi, tetapi sepasang kaki ramping dan lurus bulat memberi orang kesan yang sangat kuat. Pinggangnya yang ramping diikat dengan pita sutra berwarna biru muda. Dadanya juga ditopang dengan kebulatan yang memikat. Hanya saja dia mengenakan topeng opera Peking di wajahnya, membuatnya mustahil untuk melihat wajah aslinya. Dilihat dari matanya yang seputih salju, dia adalah seorang gadis muda. Suara yang dikeluarkannya juga memiliki sifat kekanak-kanakan dan menyenangkan yang unik dari seorang gadis. Dia bahkan berkultivasi hingga sempurna, aneh. Gadis itu bergumam lirih. Jin Zhongming merasa lega dan segera berlutut di tanah. "Senior, junior bersedia mengikutimu kembali ke Jiangsan Yipin Lou dan menjadi barang lelangmu. Aku hanya memintamu untuk menepati janjimu dan melindungi hidupku." Gadis di depannya tak lain adalah seorang ahli mengerikan yang secara tak sengaja ditemui Jin Zhongming beberapa hari lalu. Dia mengaku sebagai wakil master menara Jiangsan Yipin Lou, bernama Gu Xiner. Mengatakan bahwa baru-baru ini di benua Grand Granary, para wanita bangsawan sedang mencari budak laki-laki muda dengan fisik yang kuat. Dia sangat memenuhi kriterianya, menanyakan apakah dia bersedia menjual dirinya. Harga yang ditawarkan gadis itu adalah untuk menyelamatkan hidupnya di saat kritis. Bagaimana Jin Zhongming bisa setuju? Bukankah baik baginya menjadi saudara senior di Sekte Raksasa? Berlari ke benua Grand Granary untuk menjadi budak bagi orang lain. Kemudian gadis itu memberinya jimat giok luar angkasa, menjanjikan bahwa dalam waktu 10 hari, dia bisa memintanya untuk menyelamatkan hidupnya sekali. Jin Zhongming tidak pernah ingin menggunakannya. Bahkan ketika Jiang Fan membantai di mana-mana sebelumnya, dan bahkan ketika Sekte Qingyun mengepung Sekte Raksasa Murid Es. Dia dengan keras kepala bertahan dan menolak menggunakannya. Namun dia tidak pernah menduganya, bahwa dia akhirnya dipaksa oleh Jiang Fan untuk menggunakan jimat giok. Brengsek. Jin Zhongming sangat membenci Jiang Fan hingga dia menggertakkan giginya, memusnahkan seluruh sekte raksasa, dan memaksanya menjadi komoditas, siap dijual kepada orang lain sebagai budak. Perseteruan berdarah ini tidak dapat dibalas bahkan jika Jiang Fan mati 100 kali. "Senior, bisakah kamu membunuh orang ini?" Jin Zhongming menaruh harapannya pada gadis di depannya. Intuisinya mengatakan bahwa gadis di depannya sangat kuat. Membunuh Jiang Fan semudah membalikkan tangannya. Gu Xiner mengulurkan telapak tangan kecilnya yang seputih salju. "Harga.
Saya seorang pedagang, saya tidak mau bisnis saya merugi. Melakukan apapun membutuhkan pembayaran. Wajah Jin Zongming menegang. Ia tak menyangka ada orang yang dengan begitu saja memberikan jimat giok angkasa. Akan peduli dengan material tingkat rendah yang ada padanya. Dia hanya bisa menyerah karena tidak rela. Saya akan mengingat hutang ini terlebih dahulu. Dia mengutuk diam-diam. Gusiner menarik tangannya dan tersenyum jenaka, kalau begitu, kesepakatan antara kau dan aku sudah selesai. Ayo pergi. Dia berbalik untuk berjalan menuju pintu luar angkasa. Tiba-tiba, seolah merasakan sesuatu, dia melihat ke langit. Namun dia melihat dunia tiba-tiba disambar petir. Cahaya siang hari tertutupi, dan kilat yang menyilaukan membuat orang-orang tidak dapat membuka mata. Jiang Fan lah yang telah kembali. Mengambil risiko untuk tiba-tiba membunuh balik. Bayangan awan langsung menuju Jin Zongming. Dan menghantamkan telapak tangannya ke arah kepalanya. Ingin dia mengikuti jejak Sue Wanzong. Bukannya Jiang Fan tidak melihat bahayanya gadis itu. Tapi, Jin Zongming harus mati. Dia telah melihat Jiang Fan menggunakan cahaya ilahi 5 magnet, dan dia telah melihat kekuatan guntur aliran kekosongannya. Saat ini, Sue Wanzong mungkin tidak tahu apa maksudnya. Tetapi jika dia pergi ke benua Grand Granary, dia akan segera mengetahui tentang hadiah atas penangkapannya. Jiang Fan tidak ingin menanggung konsekuensinya. Oleh karena itu, dia memberanikan diri datang untuk membunuhnya. Namun, tepat saat dia akan berhasil, Gusiner sedikit mengerutkan mulut kecilnya, dan meraihnya dengan santai menggunakan tangan kecilnya. Dia dengan santai meraih lengan Jiang Fan di tengah serangan petir. Barang dagangan saya tidak dapat dirusak oleh Anda. Jiang Fan terkejut. Dia bahkan bisa menangkapnya. Apa itu cultivate wanita ini? Kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti. Dia bereaksi sangat cepat. Saat dia dipergoki oleh wanita ini, dia langsung mengaktifkan pil racunnya. Racun yang kuat menyembur dari lengannya. Mendesis. Telapak tangan Gusiner tiba-tiba terasa perih, seakan-akan digigit ular. Tanpa sadar, dia melepaskannya. Memanfaatkan kesempatan ini, Jiang Fan menusukkan pedangnya ke arah Jin Zongming yang ada di sampingnya. Lancang. Gusiner sedikit kesal dan berteriak pelan. Suara yang dipancarkannya penuh dengan kekuatan surgawi yang besar, dan itu mengguncang Jiang Fan begitu hebat hingga dia gemetar seluruh tubuhnya dan tidak dapat bergerak seolah-olah dia tersengat listrik. Ini Nas Chen Sol. Tidak, dari mana datangnya ahli jiwa baru lahir lainnya? Dan masih seorang gadis yang usianya kira-kira sama dengannya. Tetapi, Jiang Fan sama sekali tidak bisa membiarkan Jin Zongming pergi hidup-hidup. Dia berkata dengan suara yang dalam, apa hubungan yang mulia dengan Jin Zongming? Gusiner mengamati Jiang Fan, namun tidak menjawab, hanya tatapannya yang berubah dingin dan berkata, saat suasana hatiku sedang baik, jangan memprovokasiku. Pergi segera. Suara dingin itu mengandung jejak kekuatan jiwa baru lahir. Mengguncang Jiang Fan hingga mundur dengan terhuyung-huyung. Hati Jin Zongming yang menggantung akhirnya tenang. Gadis ini sebenarnya adalah Nas Chen Soul Old Monsters. Dengan perlindungannya, apa yang bisa dilakukan Jiang Fan padanya? Hahaha, dasar bajingan. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Tunggu saja, ketika aku berkultivasi hingga sukses dan kembali, aku pasti akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Jin Zongming meraung dengan ganas. Matanya penuh dengan cahaya dingin. Jiang Fan menatapnya, lalu menatap gadis itu dengan khawatir. Dia berkata dengan enggan, senior, Anda baru saja mengatakan dia adalah komoditas. Mungkinkah Anda dari Jiangsan Yipin Lou? Bagaimana kalau aku membuat kesepakatan denganmu juga? Mata Gusiner sedikit berkedip, bicaralah. Jiang Fan menunjuk Jin Zongming, aku akan menukar sesuatu untuknya, apakah ini bisa dianggap kesepakatan? Gusiner menggelengkan kepalanya sedikit, tidak. Jiang Fan menggertakkan giginya, meraih lengannya, dan mengeluarkan token kilat. Itu adalah token Leiyan yang diukir dengan Cloud Shadow. Token Leiyan lengkap. Gusiner terkejut, dan ekspresi kegembiraan muncul di matanya. Jelas saja, dia tersentuh. Bab 737 Pembunuhan Paksa. Tetapi, dalam sekejap, dia menekan keraguan-raguan dalam hatinya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, maaf, saya sudah menunjukkan potret Jin Zongming kepada seorang tamu.
Pihak lain sangat puas. Tujuan transaksi saya dengan tamu lain telah tercapai. Jin Zhongming, sebagai komoditas, tidak dapat dirusak sebelum transaksi. Mendadak, dia masih seorang pedagang Jiangsan Yipin Lou yang menghargai kredibilitasnya. Dia agak berbeda dari gaya penjarahan Yan Daoan yang hampir seperti bandit. Namun, token Lei Yan Anda sangat langka. Aku bisa bertukar hal lain denganmu. Gu Xiner masih agak enggan melewatkan harta karun di depannya. Dia mengusulkan metode lain. Jiang Fan dengan santai melemparkan token Lei Yan kembali ke pelukannya dan berkata, tidak tertarik. Gu Xiner tidak terburu-buru dan berkata, apakah kamu bahkan tidak tertarik dengan kekuatan guntur? Dia agak penasaran dengan identitas Jiang Fan. Agar Cloud Shadow dapat berkultivasi hingga mencapai prestasi besar seperti itu, dia pastilah seorang murid elit dari Myriad Tribulation Secret Hall, bukan? Mengapa dia ada di sini, berhadapan dengan pasukan lokal? Dia akan menanyai Jin Zhongming secara menyeluruh nanti dan menyelidiki latar belakang orang ini. Alis Jiang Fan berkedut, kekuatan guntur. Berapa harganya? Gu Xiner mengeluarkan bola guntur. Kekuatan gunturnya sangat kuat. Bahkan lebih kuat dari gabungan inti guntur milik Lu Liang dan Yuan Chen. Itu sudah cukup baginya untuk mulai memupuk 6 divisi petir surgawi, pedang abadi. Setelah berpikir sejenak, Jiang Fan merenung, aku hanya bisa membiarkanmu mengamatinya sekali saja. Jika kita berbicara tentang pertukaran, kekuatan petirmu masih jauh dari cukup. Yang diinginkan Gu Xiner hanyalah mengamatinya. Dia telah mengolah sedikit dao petir teknik pergerakan dan hampir tidak bisa membaca token ini. Setidaknya dia bisa menghafal satu lapisan isinya. Ini tentu saja merupakan keuntungan yang besar. Bagus. Namun, saya perlu memeriksa barangnya terlebih dahulu. Gu Xiner sangat berhati-hati. Jiang Fan mencibir, apakah aku masih khawatir kamu akan merebut barang-barang? Kamu adalah jiwa yang baru lahir, senior. Beraninya aku menipu kamu. Namun, Gu Xiner melipat tangannya di dada dan berkata, ini adalah aturan Jiangsan Yipin Lou kita. Periksa barangnya dulu, baru berdagang. Setelah dikonfirmasi, transaksi selesai. Jika Anda meragukan kredibilitas Jiangsan Yipin Lou saya, maka tidak perlu dibahas lebih lanjut. Jiang Fan merenung cukup lama. Baru pada saat itulah dia dengan enggan berkata, baiklah. Dia mengeluarkan artefak penyimpanan spasial kuno dari pelukannya dan berkata, juga, 2 minggu yang lalu, banyak ahli jiwa baru lahir melawan raksasa kuno di sini. Saya menemukan banyak barang, beberapa di antaranya ilegal dan sulit dijual. Senior, lihatlah dan lihat apakah ada yang kamu suka. Jika kamu menemukan sesuatu yang kamu minati, aku akan menjualnya kepadamu bersama dengan token Lei Yan. Saya hanya meminta agar senior tidak menyebarkan berita itu. Oh, mata Gu Xiner berbinar. Coba aku lihat. Dia tentu telah mendengar tentang pertempuran Nas Chen Sol yang terjadi di pantai. Banyak ahli mengalami kerugian besar dan meninggalkan banyak barang. Murid-murid dari beberapa sekte yang membersihkan medan perang menemukan banyak harta karun dan menghasilkan kekayaan yang besar. Dia tidak menyangka orang di depannya juga ada di sana. Tanpa sengaja, dia bertemu dengan seorang pelanggan yang baik. Jiang Fan ragu sejenak lalu berkata, saya harap senior menepati janjinya dan tidak serakah. Dia dengan gugup melemparkan artefak penyimpanan spasial itu. Gu Xiner meraihnya. Namun begitu benda itu menyentuh tangannya, dia merasakan ada sesuatu yang salah. Kelihatannya seperti cincin penyimpanan spasial, tetapi saat dipegang di tangannya, itu bukanlah garis besar cincin penyimpanan spasial. Jantungnya berdebar kencang. Dia segera menyadari ada sesuatu yang salah, menggerakkan tangannya untuk membuangnya, dan berteriak, beraninya kau menipuku. Namun, itu masih terlambat. Cincin penyimpanan spasial memperlihatkan bentuk aslinya. Itu adalah benih kecil. Kuncup di bagian atasnya terbelah, menampakkan gigi-gigi kecil, dan menggigit jarinya. Dalam sekejap, Gu Xiner membeku di tempat. Tubuhnya tidak dapat bergerak, tetapi pikirannya tidak terpengaruh. Apa benda ini? Itu benar-benar dapat melumpuhkan tubuhku. Juga, beraninya orang ini menyergapku. Berani sekali dia. Gu Xiner tak pernah menyangka kalau seorang bocah di tahap formasi inti lapisan ke-6 akan benar-benar menyergapnya, seorang ahli alam jiwa baru lahir yang bermartabat.
Yang membuatnya merasa semakin malu adalah penyergapan berhasil. Baru sekarang dia menyadarinya. Sejak awal, Jiang Fan tidak berniat membuat kesepakatan apapun dengannya. Menunjukkan minat pada kekuatan guntur akan membuatnya menurunkan kewaspadaannya. Kemudian, berpura-pura bersikap hati-hati dan menipunya tentang memiliki barang-barang dari pertempuran kelompok Nas Chen Sol, juga untuk membuatnya rileks selangkah demi selangkah. Akhirnya, dia menyuruhnya menyentuh benih aneh ini tanpa rasa curiga. Memahami hal ini, Gu Xiner dipenuhi rasa malu dan marah. Sebagai wakil master menara Jiangsan Yipin Lou, berapa banyak trik yang telah dilihatnya. Namun dia jatuh di sini. Itu benar-benar memalukan. Dan tujuan sejati Jiang Fan jelas tidak pernah berubah. Yaitu, untuk membunuh Jin Zhongming. Pada saat ini, Jin Zhongming sedikit bingung. Dia mengira bahwa dengan mengandalkan pohon besar ahli jiwa baru lahir, Jiang Fan, tidak peduli berapa banyak metode yang dimilikinya, tidak dapat menyakitinya. Siapa tahu, hanya dalam beberapa saat, sang ahli jiwa baru lahir pun takluk. Jin Zhongming, balas dendam, tunggu sampai kehidupanmu berikutnya. Wajah Jiang Fan menunjukkan ekspresi dingin. Dia langsung mengayunkan rok berdarah ke arahnya. Jin Zhongming berseru, tidak, saya salah. Rok darah itu dengan cepat melilit tubuhnya. Jin Zhongming hanya berhasil menjerit. Tubuhnya yang kekar langsung tersedot kering, menjadi mayat yang layu. Dia meninggal secara tragis di tempat. Dengan demikian, sekte raksasa telah musnah sepenuhnya. Jiang Fan telah mengatasi bahaya tersembunyi yang besar. Namun, dia juga telah menyinggung wakil Tower Master Jiangsan Yipin Lou. Jiang Fan menatap Gu Xiner, kulit kepalanya sedikit kesemutan. Meskipun dia tidak bisa bergerak, tidak ada perubahan emosional yang terlihat di matanya. Tetapi tidak perlu berpikir, dia pasti sangat membenci Jiang Fan dan ingin membunuhnya. Jiang Fan menguatkan hatinya. Setelah menyaksikan betapa acuhnya para ahli jiwa baru lahir dari sekte ilahi domain luar, dan bagaimana mereka menganggap kehidupan manusia sebagai rumput. Dia tidak berani memberi wanita ini kesempatan untuk pulih. Dia mengeluarkan pedang ungunya dan dengan tegas menusukkannya ke arah dada wanita itu sambil berkata, "Maafkan aku, senior. Demi keselamatanku, aku hanya bisa membiarkanmu pergi." Ding! Tepat saat hendak menembus dadanya, sesuatu dalam dirinya tampaknya terpicu. Lapisan tipis api ungu melonjak keluar dari dalam tubuh Gu Xiner. Pedang ungu itu menyentuh api ungu dan langsung bersinar merah membara. Telapak tangan Jiang Fan hangus, berasap karena terbakar. Dia bahkan tidak bisa memegang pedang. Dia segera membuang pedang ungu itu. Setelah diperiksa lebih dekat, telapak tangannya sudah berdarah dan hangus. Kalau saja dia memegangnya lebih lama, telapak tangannya pasti sudah matang. Dan ini hanya kontak tidak langsung. Kalau saja dia menyentuh Purple Flame secara langsung, bukankah tangannya akan terbakar saat itu juga? Benih yang menggigit jarinya juga tidak dapat menahan api ungu. Tiba-tiba ia terlepas dan terjatuh. Wajah Jiang Fan berubah drastis. Pakar jiwa baru lahir ini akan segera mendapatkan kembali mobilitasnya. Tanpa berpikir, Jiang Fan secara bersamaan mengambil benih dan pedang ungu, dan buru-buru mundur. Gu Xiner sangat marah. Matanya yang indah di balik topeng dipenuhi amarah. Dia berteriak, "Bajingan! Kalian menyergapku, membunuh komoditasku, dan sekarang kalian ingin membungkamku. Kamu tercela." Ledakan. Dia menghentakkan kakinya ke tanah, yang secara langsung memicu gempa bumi. Kemudian dia berteleportasi ke arah Jiang Fan. Sosoknya terlalu cepat. Jiang Fan hanya dapat membedakan bayangan jingga merah yang kabur. Ini adalah pengejaran yang dilakukan oleh seorang ahli jiwa baru lahir. Kulit kepalanya terasa geli. Dia dengan tegas mengeluarkan 6 harmoni abadi yang diberikan Moon Bright Pearl kepadanya, dan berteriak, "Berhenti di situ. Jangan paksa aku berkultivasi ganda denganmu. Bab 738 Aku belajar darimu." Gu Xiner adalah wakil master menara Jiangsan Yipin Lou, memiliki pengalaman luar biasa. Dia segera mengenali apa yang ada di dalam botol itu. Sebuah afrodisiak. Dan itu adalah jenis yang sangat ampuh. Dia buru-buru menghentikan dirinya di udara. Dia berkata dengan marah, "Kamu tidak tahu malu." Dia telah melihat orang menggunakan segala macam metode aneh untuk menyelamatkan hidup mereka.
Tetapi menggunakan hal semacam ini untuk menyelamatkan hidupnya, ini adalah pertama kalinya dia menyaksikannya. Itu benar-benar membuka mata. Wajah Jiang Fan memerah. Namun dia tidak punya pilihan lain. Kalau saja dia punya cara lain untuk menyelamatkan nyawanya, dia tidak perlu menggunakan benda ini. Batuk, senior, harap dipahami bahwa ini adalah tindakan sementara. Gu Xiner menggertakkan giginya. Memahami. Dia menggunakan hal semacam ini terhadapku, dan dia mengharapkan pengertianku. Teruslah bermimpi. Dia mundur tanpa sepatah kata pun, memperlebar jarak di antara mereka. Ini bukan karena dia bersiap untuk menyerah mengejar Jiang Fan. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk keluar dari jangkauan afrodisiak dan membunuh Jiang Fan dari jarak jauh. Menyadari niatnya, ekspresi Jiang Fan langsung berubah. Dia dengan tegas mengejarnya sambil berkata, "Senior, dengarkan aku." Dia tidak bisa membiarkan jarak di antara mereka berdua menjadi terlalu jauh. Jika tidak, Gu Xiner mungkin menyerang kapan saja. Pupil mata Gu Xiner mengecil, dan dia berulang kali mundur sambil berteriak, "Jangan mendekat. Jangan lari." Jiang Fan mengerahkan teknik gerakannya hingga batas maksimal. "Sudah kubilang, jangan mendekat. Kalau begitu kamu diam saja dan jangan pergi." Gu Xiner merasa malu sekaligus marah. Kali ini, giliran dia yang dikejar oleh Jiang Fan. Dia dengan tegas menggunakan kekuatan jiwa baru lahirnya, dan sosoknya langsung mundur puluhan zang jauhnya. Kemudian dia segera menyiapkan jurus mematikan. Jiang Fan terkejut dan segera mengeluarkan token Lei Yan, meletakkannya di atas kepalanya dan berkata, "Kalau kau punya nyali, hancurkan token Lei Yan itu bersamaku." Gu Xiner ragu-ragu. Jika itu adalah token Lei Yan lengkap, nilainya 100 kali lebih besar dari Jin Zhongming. Melihat dia tergoda, Jiang Fan memanfaatkan kesempatan itu dan berkata, "Bagaimana kalau begini, senior? Aku akan memberimu token Lei Yan sebagai kompensasi atas kerugianmu. Kita selesaikan masalah kita di sini, bagaimana?" Karena dia telah mengolah bayangan awan hingga sempurna, itu tidak ada gunanya baginya. Adapun lebih banyak orang yang mempelajari Cloud Shadow. Seharusnya yang pusing adalah Myriad Tribulation Secret Hall, kan? Gu Xiner mencibir, "Bagaimana aku tahu kau tidak mencoba menipuku? Itu mudah ditangani." Jiang Fan memegang token Lei Yan dan berkata, "Aku akan mundur 1000 zang dan meletakkannya di tanah. Selama waktu ini, kamu tidak boleh menyerang. Kalau tidak, kamu juga tidak akan mendapatkan token Lei Yan." Gu Xiner merenung sejenak, lalu menggigit bibirnya sedikit, dan berkata dengan enggan, "Baiklah, kalau kau tidak main-main kali ini. Utang kita akan lunas dalam satu gerakan." Jiang Fan diam-diam menghela napas lega. Akan lebih baik jika masalah tersebut dapat diselesaikan melalui transaksi. Dia hanya takut kalau wanita ini, yang masih muda dan bersemangat, akan bersikeras membunuhnya. Untungnya, karena dia mampu menjadi wakil master menara Jiangsan Yipin Lou, dia masih rasional dan tahu bagaimana mempertimbangkan untung ruginya. Dia segera mundur. Selama periode ini, Gu Xiner menepati janjinya dan tidak bertindak gegabah. Jiang Fan tentu saja menepati janjinya, meletakkan token Lei Yan di tanah bersalju. Lalu dia melarikan diri dengan tegas. Gu Xiner dengan cepat menyapu ke depan. Dengan gerakan lengan bajunya, dia menarik token Lei Yan ke dalam mansetnya. Segera setelah itu, mata aprikotnya melebar. Dia dengan tegas melancarkan serangan ganas ke arah Jiang Fan di kejauhan. Dia menyerang dengan satu telapak tangan. Ki spiritual di sekitarnya terkuras habis, berubah menjadi jejak telapak tangan besar. Ia menghantam keras ke arah Jiang Fan. Ekspresi wajah Jiang Fan berubah, dan dia berteriak, "Wanita jahat, kau mengingkari janjimu. Kau punya token Lei Yan, dan kau masih ingin membunuhku." Gu Xiner berkata dengan puas, "Aku mempelajarinya darimu. Mati saja kau, bajingan kecil." Jejak telapak tangan itu membawa kekuatan luar biasa, menghantam Jiang Fan dengan ganas. Jiang Fan menggertakkan giginya dan berkata, "Kebetulan sekali. Aku juga meninggalkan sedikit kejutan untukmu." Meledakan. Dengan teriakan rendah. Di bagian belakang token Lei Yan, terselip sebuah pil merah. Mengikuti perintah. Ia segera meledak, berubah menjadi langit penuh kabut merah. Gu Xiner benar-benar lengah. Dia langsung diselimuti kabut. Pil mayat harum. Gu Xiner sedikit bergoyang karena asap.
Pikirannya terasa agak berat dan pusing. Serangan yang ditujukan kepada Jiang Fan kehilangan kendali dan menghilang tanpa suara. Saya juga belajar itu dari Anda, wanita kejam. Suara Jiang Fan dengan cepat memudar di kejauhan. Jika Gu Xiner menepati janjinya, tentu saja dia tidak akan meledakkan pil itu. Tetapi karena dia berbuat curang, mengapa Jiang Fan harus sopan? Setelah meledakkan pil mayat harum, dia segera mengendalikan guntur 9 langit dan melarikan diri dari pandangan. Bagaimanapun juga, Gu Xiner berada di alam jiwa baru lahir. Efek pil mayat harum itu padanya sangat terbatas. Saat kekuatan jiwa baru lahir di dalam tubuhnya mengalir ke seluruh tubuhnya, kejernihannya pun segera pulih. Melihat Jiang Fan yang sudah melarikan diri, Gu Xiner menghentakkan kakinya karena frustrasi. Gu Xiner, apakah otakmu tergenang air? Kau benar-benar tertipu oleh tipuan remeh seperti itu. Dia sebenarnya telah belajar dari kesalahannya. Kali ini, dia tidak menyentuh token Lei Yan secara langsung dengan tangannya. Namun dia tidak dapat menjelaskan tentang pil mayat harum yang terselip di bawah token Lei Yan. Dia menggigit bibirnya sedikit dan berkata, sekte mana yang membesarkan bajingan kecil ini? Dia licik, berani, dan sama sekali tidak tahu malu. Setelah mengalami 2 kekalahan berturut-turut, dia menjadi sangat marah. Tetapi karena mengira bahwa dia sedikitnya telah memperoleh token Lei Yan, kemarahan dalam hatinya pun menjadi jauh lebih tenang. Namun, ketika dia mengambil token Lei Yan di tangannya dan mendekatkannya ke matanya, hidungnya hampir bengkok karena marah. Seberkas kekuatan petir mengamuk di dalam token Lei Yan, benar-benar mengacaukan semua karakter teknik kultivasi yang dibentuk oleh kekuatan petir yang terkondensasi di dalamnya. Teknik kultivasinya tentu saja hancur total. Dan gumpalan kekuatan petir ini jelas merupakan rencana darurat Jiang Fan yang lain. Jika Gu Xiner berani berbuat curang, dia akan memastikan dia bahkan tidak akan mendapatkan token Lei Yan. Ah, sialan dia. Gu Xiner menjadi gila karena marah. Awalnya dia mempertimbangkan apakah akan terus mengejar Jiang Fan, tetapi sekarang dia tidak perlu mempertimbangkannya lagi. Jika aku membiarkanmu lolos, aku akan membaca namaku secara terbalik. Gu Xiner berkata dengan kejam. Ledakan. Suasana pun berguncang hebat. Dia mengejar dengan ganas ke arah ujung dunia, mengikuti arah datangnya gemuruh guntur yang masih tersisa. Sementara itu, Jiang Fan juga melaju kencang, mengendalikan kekuatan petir. Dia hanya bisa menggunakan Cloud Shadow 2 kali lagi sebelum kekuatan petirnya habis. Namun dia perlahan bisa merasakan aura Gu Xiner di belakangnya, meski dia tak terlihat. Tiba-tiba, dia menyeberangi sungai beku di kaki gunung batas. Sebuah ide muncul dalam pikirannya. Dia langsung punya rencana. Dia sekali lagi mengendalikan kekuatan petir, melompat maju, dan langsung berteleportasi keluar gunung batas. Dia meninggalkan rentetan guntur yang panjang. Kemudian, ia kembali menyusuri jalan semula, tanpa penyimpangan sedikit pun, ke langit di atas sungai yang panjang. Akhirnya, ia mengeluarkan mutiara anti-air itu, menahannya di mulutnya, dan menerjang langsung ke bawah. Gu Xiner segera mengejar sepanjang jejak guntur. Dia melewati sungai panjang itu tanpa jeda sedikit pun, mengejar sampai keluar gunung batas. Ketika aura guntur menghilang, dia mulai mencari kemana-mana. Tidak perlu bersembunyi, aku sudah melihatmu. Mata indah Gu Xiner melirik ke sekeliling saat dia menggertak. Berhenti berpura-pura, sepatumu mencuat. Huff. Kau takkan meneteskan air mata sampai melihat peti matinya. Apa kau memaksaku untuk mengajakmu keluar? Sewaktu dia berbicara, mata indahnya dengan cermat mengamati setiap gemerisik dan gerakan di sekitarnya. Namun keadaan di sekitarnya sunyi senyap. Sial, aku masih tidak bisa menemukannya. Dia memadatkan bola api ungu di telapak tangannya dan menghantam tanah dengan keras. Retakan. Lapangan es purba ini langsung mencair. Sejumlah besar uap mengepul ke atas. Dalam radius 1000 zang, tumpukan batu basah terlihat. Namun Jiang Fan tidak ditemukan. Dia tidak ada di sini. Tapi aku jelas mengikuti jejak guntur. Tunggu. Si penjahat kecil yang licik ini, dia tidak akan sengaja meninggalkan jejak petir dan kabur di tengah jalan, kan? Gu Xiner segera menyadari apa yang terjadi. Dia buru-buru mengejar kembali. Dia menyeberangi gunung batas, lalu menyeberangi dataran.
Akhirnya, dia melihat sungai panjang di tanah. Matanya yang indah menyipit sedikit, apakah dia bersembunyi di dalam sana? Bab 739 jepit rambut lainnya. Jika seseorang bertanya di mana harus bersembunyi, tanpa diragukan lagi, itu adalah sungai es tanpa dasar, bukan? Kedalamannya puluhan zang. Itu tempat yang bagus untuk bersembunyi. Lagi pula, jelas tidak ada jejak kaki di dekatnya. Kalau si penjahat kecil itu bersembunyi di dalam, berarti dia belum muncul ke permukaan. Hehe. Gusiner tersenyum, jika itu adalah kultivator alam jiwa baru lahir lainnya, bersembunyi di dalam air mungkin akan menyulitkan untuk menangkapmu. Tapi sayangnya, kau menabrakku. Dia mengangkat telapak tangannya. Bola api ungu yang mengerikan jatuh ke sungai yang panjang. Cici asteris, sungai panjang itu mulai mendidih, menguap dengan cepat dan mengering, memperlihatkan dasar sungai yang kering kerontang. Dia melemparkan api ungu ke sepanjang sungai, menguapkan sungai kuno ini hingga kering. Setelah 1 jam penuh, wajahnya sedikit pucat. Jelas, penggunaan purple flame yang berlebihan telah menimbulkan dampak buruk. Aku hampir terbakar sampai ke sumber sungai besar itu. Dan aku masih belum menemukannya. Aku tidak percaya, di mana mungkin kamu bersembunyi. Ke arah Sekte King Yun. Sekelompok besar pengikut Sekte King Yun sedang berjalan dengan gagah menuju sekte tersebut. Suamiku, mengapa dahimu berkeringat? Su Yuran dengan lembut menyeka dahi Jiang Fan dengan lengan bajunya. Jiang Fan memegang cermin harta pemantau surga di tangannya. Di dalam, setiap gerakan Gusiner tercermin. Melihatnya tanpa henti membakar sungai besar itu hingga kering, dia tak kuasa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Keinginan wanita ini untuk membalas dendam benar-benar mengerikan. Untungnya, tindakannya tegas. Begitu Gusiner terbang melewati sungai panjang untuk mengejar di luar gunung batas. Dia segera memanfaatkan kesempatan untuk sword flight dan diam-diam meninggalkan sungai besar itu. Jika dia tetap tinggal di sungai, dia akan menjadi teman yang menderita dengan ikan rebus dan udang di dalamnya. Tidak ada apa-apa. Jiang Fan menyimpan cermin harta pemantau surga. Selama dia tidak terlalu sial, dia tidak akan bertemu wanita ini lagi. Lagi pula, 9 sekte dan 10 negeri itu luas. Dan wanita ini tidak tahu namanya. Jika dia ingin bertanya-tanya, dia tidak akan tahu harus mulai dari mana. Adapun teknik kultivasi yang dia tunjukkan, dia hanya menunjukkan bayangan awan. Mereka yang tahu jumlahnya sedikit dan jarang. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah dia telah memperlihatkan wajah aslinya. Kalau perempuan ini menggambarnya dan mulai bertanya pada orang satu persatu, pasti akan merepotkan. Namun, dia baru saja menghancurkan sekte raksasa, dan pencegahannya masih ada. Tanpa dendam atau permusuhan, siapakah yang rela mengkhianatinya dan mengundang bencana? Seharusnya aman sekarang, pikir Jiang Fan dalam hati. Tapi, untuk amannya, lebih baik bersembunyi di Paviliun Tianji sesegera mungkin. Dengan adanya Master Paviliun Tianji, masyarakat Jiangsan Yipin Lou akan lebih terkendali. Melihat ekspresi Jiang Fan berangsur-angsur kembali normal, Su Yuran merasa lega. Dia memandang Su Yining yang tertutup selimut dan masih pingsan di hadapan mereka. Hatinya penuh kelembutan, suamiku, apa yang akan kau lakukan terhadap adikku? Sebelum guru meninggal, dialah orang yang paling dia khawatirkan. Dia juga mempercayakan Sekte Master untuk memberitahumu agar menjaganya dengan baik. Jiang Fan menatap Su Yining, menghela napas sedikit, dan berkata, apa sebenarnya yang termasuk dalam merawatnya dengan baik? Aku bahkan belum merawatmu dan Siling dengan baik, jadi bagaimana aku bisa merawatnya dengan baik? Su Yuran juga merasa gelisah. Keempat kata yang tampaknya ringan itu sebenarnya mengandung banyak kesulitan. Chen Siling berkata dengan agak simpatik, suamiku, mengapa kamu tidak memberinya gelar juga? Dengan status selirmu, jika dia tetap di 9 sekte, setidaknya dia tidak akan diganggu. Menikahinya, Jiang Fan mengerutkan kening. Tidak ada kasih sayang di antara mereka berdua. Bahkan, ada sedikit keterikatan. Su Yuran memegang lengan Jiang Fan dan berkata dengan lembut, suamiku, aku mohon, bantulah dia. Jiang Fan menatapnya, lalu menatap Chen Siling. Tiba-tiba dia mengerti, kalian berdua merencanakan ini, bukan? Chen Siling tidak akan berani mengusulkan ide seperti itu tanpa persetujuan Su Yuran.
Jelas itu adalah ide Suyuran, dan dia meminta Chen Siling mengusulkannya sementara dia sendiri membujuk dengan lembut dari samping. Jika Jiang Fan menolak, dia akan menolak Chen Siling. Suyuran masih punya kesempatan untuk membicarakannya lagi nanti. Jika Suyuran ditolak secara langsung, akan sulit untuk membicarakan masalah ini lagi di masa mendatang. Suyuran menggigit gigi mutiaranya sedikit, memeluk lengan Jiang Fan ke dadanya, dan mengguncangnya dengan lembut. Katakan saja padaku apakah kamu akan melakukannya atau tidak. Merasakan kehangatan lembut yang tersalurkan melalui lengannya, Jiang Fan dengan penuh kasih sayang menusuknya di antara kedua alisnya. Di mana kamu belajar trik-trik untuk merayu seseorang? Wajah Suyuran memerah, tetapi matanya dipenuhi dengan antisipasi, kalau begitu suami setuju. Jiang Fan mendesah tak berdaya. Dia menatap Su Yining yang tak sadarkan diri dan berkata, aku akan melakukannya untuk wajahmu. Saat dia bangun, tanyakan sendiri pendapatnya. Jika dia bersedia, dia dapat menggunakan namaku saat dia bepergian. Tapi hanya itu saja yang akan terjadi. Suyuran dengan gembira memeluk Jiang Fan, terima kasih, suamiku. Karena dia akan pergi ke paviliun Tianji, adik perempuannya inilah yang paling dia khawatirkan. Guru telah meninggal. Dia, Chen Siling, dan Jiang Fan semuanya pergi. Di sekte Qingyun yang luas, tidak ada seorang pun yang dikenalnya. Hanya dia yang akan ditinggal sendirian. Sekarang sudah beres. Setidaknya mereka telah mengamankan perlindungan untuk Su Yining. Dengan status ini, setidaknya dia akan memiliki kehidupan yang lebih mudah. Embusan angin bertiup lewat. Rambut hitam berantakan Su Yining jatuh di sudut matanya, menutupi air mata berkilauan yang hendak tumpah. Pada saat yang sama, di ujung sungai yang panjang, tempat ini tidak lagi tertutup es dan salju, tetapi merupakan wilayah paling barat dari 9 sekte. Itu adalah hamparan lumpur dan rawa. Beberapa aliran sungai yang berkelok-kelok bertemu di alur sungai. Hal yang aneh adalah, meskipun airnya mengalir deras, saluran sungai tetap kering sepenuhnya. Kepiting dan udang yang sudah dimasak dibenamkan dalam lumpur yang dipanggang. Ikan-ikan yang hangus dan berserakan sembarangan, menatap dengan mata besar yang polos. Kemana kau pergi? Gu Xiner terengah-engah, dipenuhi keringat harum. Dia tidak dapat mempercayainya. Dia benar-benar kehilangan jejak seorang junior formasi inti. Hehe. Pada saat ini, suara serak milik seorang wanita tua keluar dari pelukannya. Sepertinya namamu harus dibaca terbalik sekarang. Wajah Gu Xiner berseri-seri, dan dia mengeluarkan sepotong jepit rambut patah dari dadanya. Jika Jiang Fan ada di sini, dia pasti mengenalinya. Inilah tepatnya separuh dari 9 jepit rambut Dao Pagi Phoenix. Yang berbeda adalah bahwa di dalam potongan jepit rambut ini, ada entitas sadar yang tidak diketahui. Guru, Anda akhirnya bangun. Suara tawa ramah terdengar dari jepit rambut itu. Aku terbangun saat bocah nakal itu melumpuhkanmu. Gu Xiner tiba-tiba menyadari, aku bertanya-tanya bagaimana api ungu di dalam tubuhku muncul secara otomatis untuk menyelamatkanku. Jadi gurulah yang bertindak. Tapi kenapa kau tidak membunuhnya? Bajingan kecil itu benar-benar menjijikkan. Untuk benar-benar menggunakan obat afrodisiak untuk mengancamku, dia benar-benar orang yang paling tidak tahu malu dari yang tidak tahu malu, sampah dari sampah. Dia menghentakkan kakinya dan cemberut sambil mengeluh. Haha, si jepit rambut terkekeh serak, membunuhnya akan mudah. Namun, jarang ada orang yang membuatmu menderita kerugian. Sedikit menenangkanmu bukanlah hal yang buruk. Fakta membuktikan bahwa Anda memang telah menemukan jodoh Anda. Lawanmu hanya berada di alam formasi inti, namun dia mempermainkanmu seperti orang bodoh. Jika dia juga berada di alam jiwa baru lahir, kamu mungkin akan menderita kekalahan besar. Gu Xiner berkata dengan malu dan kesal, Aku hanya ceroboh sesaat. Jepit rambut itu tertawa dan berkata, tidak bisa bergerak itu kecerobohan, disergap pil mayat harum itu masih kecerobohan, dan kehilangan jejak orang itu juga kecerobohan. Kau bahkan belum tahu bagaimana dia bisa lolos dari kejaranmu. Kamu masih harus belajar banyak. Gu Xiner sama sekali tidak yakin. Dia menggertakkan gigi peraknya dan berkata, jika aku bertemu dengannya lagi, dia pasti tidak akan bisa lolos. Jepit rambut itu terkekeh serak, aku meragukannya.
Pemuda ini masih muda, namun ia memiliki keberanian dan strategi. Ia kejam ketika ia seharusnya, dan ia berlari ketika ia seharusnya berlari. Saya juga bertemu beberapa orang seperti ini ketika saya masih muda. Kemudian, tanpa terkecuali, mereka semua menjadi tokoh utama di eranya. Anak nakal ini jelas memiliki bayangan mereka. Gusiner merasakan sedikit rasa cemburu. Dia belum pernah menerima pujian seperti itu dari guru. Namun si kecil nakal itu begitu dihormati oleh sang guru. Dia tak bisa menahan diri untuk mendengus pelan, benarkah? Kalau begitu aku harus menangkapnya. Si jepit rambut mendesah dan berkata, jangan buang-buang waktu. Anda melakukan perjalanan ribuan mil untuk datang ke sini demi batu kristal bermutu tinggi di Paviliun Tianji. Jika Sekte Ilahi wilayah luar mengetahui keberadaan batu kristal kelas atas, giliranmu bukan lagi. Bab 740 Paviliun Rahasia Surgawi. Adapun Jiang Fan, setelah kembali ke Sekte Qingyun, dia pertama-tama pergi ke kebun obat. Dengan kontribusinya pada Sekte Qingyun, bahan-bahan obat bermutu tinggi yang sebelumnya hanya bisa dilihatnya namun tidak bisa diambil, kini semuanya tersedia untuk dikumpulkan. Setelah mengumpulkan cukup banyak bahan obat, dia segera mengasingkan diri untuk memurnikan pil roh. 3 hari kemudian, dia menyerahkan 100 pil permajaan dan lebih dari 20 potong daging roh kepada Liu Wenchen, dan memerintahkannya untuk mendistribusikannya. Pil permajaan dapat menyelamatkan nyawa, sementara daging roh dapat membantu para tetua dan tetua agung meningkatkan kekuatan mereka satu lapis lagi. Dalam waktu dekat, Sekte Qingyun seharusnya mampu menghasilkan eksistensi tingkat kesempurnaan lapisan ke-9 formasi inti. Ini bisa dianggap sebagai hadiah kecil yang ditinggalkan Jiang Fan untuk sekte sebelum dia pergi. Selanjutnya, dia tiba di kamar Su Yuran. Dia masih merawat Su Yining yang tidak sadarkan diri. Dia masih belum bangun setelah sekian lama. Jiang Fan bertanya-tanya. Dia sudah memeriksanya. Itu hanya luka benturan ringan. Itu seharusnya tidak menyebabkan dia tetap tidak sadarkan diri sampai sekarang, bukan? Su Yuran mendesah pelan, mungkin adik perempuanku telah mengalami terlalu banyak hal dan tidak ingin bangun. Jiang Fan terdiam. Pertama, dia kehilangan muka di hadapan 9 sekte. Kemudian, dia secara pribadi menyaksikan gurunya mati demi melindunginya. Dalam 1 hari, kondisi mentalnya mengalami pukulan yang sangat hebat. Sambil mendesah pelan, dia diam-diam mengeluarkan 3 pil Qingsu. Ini adalah benda-benda yang sama yang dia gunakan saat dia menerobos ke alam pembentukan inti. Mereka dapat secara langsung mengaktifkan terobosan ke lapisan kedua pembentukan inti. Baru setelah memperoleh bunga teratai hampa dari Kong Yuanba kali ini Jiang Fan mempunyai kesempatan untuk memurnikannya. Kamu dan Si Ling masing-masing mengambil 1. Itu cukup bagimu untuk menerobos ke lapisan kedua formasi inti. Sisanya, simpan untuk dia gunakan di masa depan. Su Yuran berkata dengan penuh emosi, terima kasih, suamiku. Yining pasti akan sangat bahagia saat bangun nanti. Jiang Fan mengangguk, kita berangkat besok pagi. Aku akan berkultivasi 1 malam lagi. Jaga Yining baik-baik. Dia kembali ke kamar rahasia. Dia mulai menghitung keuntungannya sejak kembali dari Gua Kaisar Iblis Harimau. Dia telah bepergian selama ini dan tidak punya waktu untuk menghitungnya secara rinci. Pertama-tama dia mengeluarkan sebotol pil. Warnanya merah cerah, dan harumnya seperti pil mayat. Barang ini adalah barang yang bagus. Setelah serangkaian uji praktik, harus dikatakan bahwa pil mayat harum adalah senjata tajam untuk membunuh musuh secara tak terduga. Sayangnya, hanya 5 yang tersisa. Selanjutnya, Jiang Fan mengeluarkan manusia besi. Itu juga milik Wang Chongqiao, dan metode mayat Yin dari Sekte Yin Agung tertulis di atasnya. Barang ini adalah teknik kultivasi rahasia dari Sekte Yin Agung, nilainya tidak kalah dengan token Lei Yan dari Aula Suci Kesengsaraan Ribuan. Saya akan mencari kesempatan untuk menjualnya dengan harga yang bagus. Kemudian, ia mengeluarkan kuali perunggu yang diukir dengan pola sungai pegunungan. Itu juga dijarah dari Wang Chongqiao. Kakakku memang punya banyak barang bagus. Jiang Fan tersenyum tipis dan dengan hati-hati memeriksa kuali sungai pegunungan. Ini adalah artefak spiritual. Dia bertanya-tanya apa kekuatannya. Dia mencoba menyuntikkan sedikit ki spiritual ke dalamnya, tetapi kuali sungai pegunungan tidak bereaksi sama sekali.
Itu seperti kuali kecil biasa. Seharusnya tidak begitu. Jika itu benar-benar barang biasa, Wang Chongqiao tidak akan begitu cemas hingga melompat dan mengumpat. Jiang Fan mengelus dagunya dan merenung. Kuali ini seharusnya tidak menjadi artefak spiritual yang menyinggung. Kalau tidak, dia pasti sudah menggunakannya saat bertarung denganku. Kemungkinan besar itu tambahan. Karena memang begitu. Dia melihat ke dalam kuali sungai pegunungan. Setelah berpikir sejenak, ia dengan santai mengambil sisa ramuan obat dari sampingnya dan melemparkannya ke dalam kuali. Lalu dia menyuntikkan ki spiritual lagi. Suara mendesing. Suatu kejadian yang mengejutkan Jiang Fan terjadi. Ramuan obat itu lenyap seketika. Hilang. Tidak, itu tidak benar. Jiang Fan memfokuskan pandangannya dan menemukan setetes cairan kental di dalam kuali. Ia memancarkan aroma harum tanaman obat. Oh! Jiang Fan berkata dengan heran, satu ramuan obat terkonsentrasi menjadi satu tetes. Fungsi kuali kecil ini, mungkinkah untuk memusatkan saripati benda-benda? Apa gunanya? Dia berpikir dengan hati-hati. Untuk sementara, dia tidak dapat memikirkan kegunaan praktisnya. Dia mendesah dengan sedikit kekecewaan, sepertinya tidak semua artefak spiritual adalah harta karun. Kuali sungai pegunungan, barang tak berguna semacam ini, merupakan pengecualian. Sambil menggelengkan kepalanya, dia dengan jijik melemparkannya ke batu guntur surgawi. Lalu dia mengeluarkan sebuah kitab suci. Pada sampulnya terdapat 3 karakter, mantra pelupa pikiran. Itulah kitab suci Tao yang diambilnya dari King De. Saat itu, King De telah menggunakan mantra untuk membuat semua orang, termasuk selir Yunxia, koma. Jiang Fan merasa iri akan hal ini. Sekarang dia akhirnya punya waktu untuk mempelajarinya. Dia segera dengan bersemangat membuka kitab suci itu dan membacanya dengan saksama. Setelah sekian lama, dia tak dapat menahan diri untuk bergumam. Daripada menyebutnya mantra, ini lebih seperti metode rahasia jiwa. Kekuatan mantra ini ditentukan oleh kekuatan jiwa. Semakin kuat jiwa, semakin besar kekuatan mantra yang dilepaskan. King De, yang baru mencapai kesempurnaan lapisan ke-9 dari formasi inti, berhasil mengutuk selir Yunxia, yang telah mengalami kesengsaraan, hingga pingsan. Dengan jiwaku, yang dekat dengan jiwa baru lahir, mantranya seharusnya hanya lebih kuat, bukan lebih lemah. Secerca harapan tampak di matanya. Dia segera mulai berkultivasi. Keesokan harinya, mata Jiang Fan bersinar terang. Dia melantunkan dengan lembut dan jelas. Ada 9 bintang di surga, dan 9 istana di bumi. Aku punya 100 simpul, dan 10.000 roh mengikuti. 3 mayat tersembunyi, 5 organ beredar. 3 dantian dan 4 anggota tubuh, bergerak dan beristirahat di tengah. Bagua naga dan harimau, menanti wajah Gyoku. Hantu dan setan, semua roh, tidak mengganggu pejabat sejati. Terus-menerus gumpalan fluktuasi jiwa yang mendalam terpancar ke segala arah saat mantra diucapkan. Kilin kecil baru saja bangun dari tidurnya yang nyenyak. Ia ingin keluar jalan-jalan dan mencari sesuatu untuk dimakan guna mengisi perutnya. Tiba-tiba terdengar suara nyanyian aneh. Ia menegakkan telinganya dan mendengarkan. Sebelum sempat mendengarkan 2 kalimat, matanya terbelalak dan ia terjatuh pelan ke tanah. Lalu dia melanjutkan tidurnya. Jiang Fan tersenyum tipis, itu dianggap sebagai prestasi besar. Asalkan musuh tidak menyegel kelima inderanya terlebih dahulu. Serangan mendadak, bahkan kesempurnaan lapisan ke-9 formasi inti pun akan menjadi korbannya. Buk buk buk. Tepat pada saat itu, terdengar ketukan di luar ruang rahasia. Membuka pintu, dia melihat Liu Wenchen memimpin seluruh sekte untuk mengantar mereka bertiga pergi. Jiang Fan, Paviliun Tianji memiliki para jenius seperti awan. Jika Anda mengalami kemunduran, ingatlah untuk tidak berkecil hati. Liu Wenchen meluruskan kerah bajunya dan dengan sungguh-sungguh menegurnya. Wen Hongyao menyeka air matanya dan berkata, "Nak, jangan merasa tertekan saat kamu sampai di sana. Jika memang tidak berhasil, kembali saja. Ini akan selalu menjadi rumahmu." Jiang Fan, yang awalnya tidak memiliki emosi perpisahan, merasakan gejolak di hatinya. Secerca kabut muncul di matanya. Dia dengan hikmat menggenggam tinjunya, "Guru, semua tetua agung, tetua, saudara dan saudari senior. Gunung dan sungai mungkin berbeda, tetapi bulan dan angin adalah sama.
Kita akan bertemu lagi di Jianghu. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, Jiang Fan menggendong Su Yuran dan Chen Xiling, menunggangi binatang roh mereka dan melayang pergi. Orang-orang Sekte King Yun memperhatikan kepergian sosok mereka. Butuh waktu lama sebelum mereka perlahan-lahan bubar. Puncak Kitian. Di puncak gunung, sesosok ramping, menghadap angin gunung yang sejuk, diam-diam memperhatikan mereka pergi. Baru ketika mereka menghilang di cakrawala, tak terlihat lagi, dia menundukkan kepalanya dengan sedih. Setelah beberapa lama, dia mengambil tas perjalanannya dari tanah. Dia mengenakan pedang kesayangannya. Dia juga akan pergi. Di Sekte King Yun, tak ada seorang pun yang bisa ia pedulikan. Tidak satu pun. Seolah teringat sesuatu, dia mengeluarkan botol giok berisi pil Kingsu dari pelukannya. Sambil membelai botol itu, dia merasakan sisa kehangatan terakhir yang ditinggalkan Jiang Fan padanya. Air mata diam-diam mengalir di pipinya. Jiang Fan, katakan padaku, mengapa waktu tidak bisa mengalir mundur satu kali saja? Sekali saja, hanya keheningan kuno langit dan bumi yang menanggapinya. Setelah beberapa lama, dia menyeka air matanya. Dia meletakkan botol giok itu di atas meja batu di paviliun. Aku tidak butuh simpatimu. Jaga kesehatanmu bersama kakak. Saya berharap kalian berdua hidup bersama seumur hidup. Dia berbalik dan berjalan menuruni gunung. Namun setelah beberapa langkah, dia tak dapat menahan diri untuk berbalik, memandangi botol giok yang tampak sepi tertiup angin. Tiba-tiba, air mata mengalir deras seperti hujan. Jiang Fan, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Beberapa hari kemudian, di paviliun Tianji, transaksi kami telah selesai. Gu Xiner merasa lega. Setelah 6 atau 7 hari negosiasi, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan tentang penjualan batu kristal bermutu tinggi. Paviliun Tianji Guru sangat puas dengan transaksi ini. Dia tersenyum dan berkata, Wakil Master Menara Gu, apakah ada hal lain yang Anda butuhkan? Jika paviliun Tianji saya memilikinya, saya juga bersedia berdagang dengan Anda. Gu Xiner memiliki reputasi yang baik, dan berbisnis dengannya sungguh menenangkan. Tidak ada apa-apa. Gu Xiner tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, ada transaksi kecil. Aku sedang mencari Little Rock. Saya sudah menunjukkan potretnya ke banyak orang, tapi tidak ada hasil. Jika Master Paviliun dapat mengerahkan kekuatan 9 sekte untuk membantuku menemukan orang ini, aku pasti akan memberimu hadiah yang berlimpah. Meski waktu telah lama berlalu, Gu Xiner masih menyimpan rasa kesal setiap kali memikirkannya. Bajingan kecil, Paviliun Tianji ekspresi guru aneh. Siapa lagi yang bisa menggoda Gu Xiner dan lolos tanpa hukuman? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Anda punya potretnya? Gu Xiner segera menyerahkan potret yang telah digambarnya ke Paviliun Tianji Guru dan berkata, itulah bajingan yang penuh kebencian. Jangan tertipu oleh penampilannya yang sopan. Dia sangat cabul. Paviliun Tianji Guru mengambil potret itu dan melihatnya. Ekspresinya langsung membeku. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?